Pertama-tama, kita harus memahami dulu definisi dari binary search. Jadi, binary search merupakan salah satu algoritma pencarian yang paling efisien dan banyak digunakan dalam dunia pemrograman. Algoritma ini bekerja dengan prinsip divide and conquer atau membagi dan menaklukkan yang memungkinkan pencarian elemen dalam array terurut menjadi jauh lebih cepat dibandingkan dengan metode pencarian linear. Syarat utama untuk menerapkan binary search adalah data harus sudah terurut, baik secara ascending atau kecil ke besar maupun descending atau besar ke kecil. Sehingga algoritma dapat mengeliminasi setengah dari area pencarian pada setiap iterasi. Oke, cara kerja binary search itu sangat sistematis dan elegan. Pada setiap langkah pencarian, algoritma membandingkan elemen tengah dari array dengan nilai target yang dicari. Jika nilai tengah sama dengan target, maka pencarian berhasil dan selesai. Nah, jika targetnya lebih kecil dari nilai tengah, maka pencarian dilanjutkan pada setengah array bagian kiri, yaitu elemen-elemen yang lain nilainya lebih kecil dari elemen tengah. Nah, sebaliknya juga, jika targetnya lebih besar dari nilai tengah, maka pencarian dilanjutkan pada setengah array bagian kanan. Proses ini tuh terus berulang hingga elemen ditemukan atau area pencarian sudah kosong. Jadi artinya elemen tidak ditemukan di dalam array tersebut. Pendekatan implementasi. Dalam implementasi binary search menggunakan bahasa C, kita dapat menggunakan pendekatan iteratif maupun rekursif. Pendekatan iteratif menggunakan loop untuk memperbarui batas kiri dan kanan area pencarian. Sementara pendekatan rekursif memanggil fungsi yang sama dengan parameter subarray yang berbeda pada setiap langkah. Implementasi iteratif umumnya lebih disukai karena memiliki kebutuhan memori yang lebih rendah, kompleksitas ruang 01 dibanding dengan implementasi rekursif yang memerlukan ruang stack tambahan untuk pemanggilan fungsi kompleksitas ruang 0 log n. Jadi kita akan masuk ke contoh kode. Sebagai contoh implementasi binary search dalam bahasa C, kita dapat menulis kode yang menunjukkan keanggunan dan kesederhanaannya. Fungsi binary search itu menerima area terurut, indeks kiri dan kanan yang menentukan area pencarian dan nilai target yang dicari. Dengan menggunakan rumus seperti ini, kita dapat menentukan apakah target sama dengan, lebih kecil dari, atau lebih besar dari elemen tengah, dan menyesuaikan juga area pencarian secara tepat. Jika target ditemukan, fungsi mengembalikan indeks elemen tersebut. Jika tidak, fungsi mengembalikan negatif 1 sebagai indikator bahwa elemen tidak ada dalam array. Analisis kompleksitas binary search. Kekuatan utama binary search terletak pada kompleksitas waktunya yang sangat efisien, yaitu 0 log n. Ini berarti bahwa waktu pencarian bertambah secara logaritmik seiring dengan bertambahnya ukuran array. Sebagai ilustrasi, jika kita memiliki array dengan 1 juta elemen, binary search hanya membutuhkan maksimal sekitar 20 perbandingan untuk menemukan elemen yang dicari. Sedangkan pencarian linear mungkin memerlukan hingga 1 juta perbandingan. Efisiensi ini menjadikan binary search sebagai pilihan yang sangat baik untuk aplikasi yang melibatkan pencarian dalam data set besar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai binary search dengan linear search. Dibandingkan dengan linear search, binary search memiliki kelebihan signifikan dalam hal kecepatan, terutama untuk array berukuran besar. Linear search bekerja dengan memeriksa setiap elemen dalam array satu persatu, awal hingga akhir, hingga menemukan target yang dicari. Meskipun algoritma ini sederhana dan bekerja untuk array yang tidak terurut, kompleksitas waktunya memiliki jumlah yang lebih besar, yang berarti waktu pencarian meningkat secara linear dengan ukuran array. Namun, linear search tetap berguna untuk array kecil atau dalam situasi di mana pengurutan array tidak memungkinkan atau terlalu mahal dari segi komputasi. Sedangkan binary search sendiri, seperti yang sudah dilanjutkan tadi, hanya dapat mencari array pada array yang sudah diurutkan, tetapi prosesnya akan lebih cepat. Binary search versus jump search. Jump search merupakan alternatif lain yang berada di antara linear search dan binary search.
Dalam hal efisien, algoritma ini bekerja dengan melompati beberapa elemen, biasanya sebesar akar n, di mana n adalah ukuran array, dan kemudian melakukan linear search pada blok di mana elemen target kemungkinan berada dengan kompleksitas waktu 0 akar n. Jump search lebih cepat dari linear search, tetapi tidak secepat binary search. Merupakan demikian, jump search memiliki keunggulan dalam beberapa kasus khusus, seperti ketika biaya akses ke elemen yang jauh dalam array cukup tinggi. Binary search versus interpolation search. Interpolation search adalah variasi dari binary search yang mencoba memperkirakan posisi elemen target berdasarkan nilai target dan distribusi nilai dalam array. Alih-alih selalu memilih elemen tengah seperti binary search, interpolation search menggunakan rumus interpolasi untuk memperkirakan posisi yang lebih dekat dengan target. Untuk dapat terdistribusi merata, algoritma ini dapat mencapai kompleksitas waktu 0, yang bahkan lebih cepat dari binary search. Namun dalam kasus terburuk, ketika data tidak terdistribusi merata, kompleksitasnya dapat meningkat hingga 0, setara dengan linear search. Oleh karena itu, interpolation search paling baik digunakan ketika kita tahu bahwa data terdistribusi secara seragam. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang binary search dengan exponential search. Exponential search adalah pendekatan lain yang efektif pada searching array, terutama ketika ukuran array tidak diketahui atau ketika target kemungkinan berada di dekat awal array. Algoritma ini bekerja dengan memeriksa elemen pada indeks yang meningkat secara eksponensial. 1 dengan contoh 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya, hingga menemukan rentang di mana target berada, lalu menggunakan binary search dalam rentang tersebut. Dengan kompleksitas waktu, exponential search bisa lebih efisien daripada binary search standar dalam beberapa kasus khusus, terutama ketika elemen yang dicari berada dekat dengan awal array. Nah, dalam praktik sehari-hari, pemilihan algoritma pencarian tergantung pada berbagai faktor seperti ukuran data, apakah datanya sudah terurut apa belum, frekuensi operasi pencarian, dan operasi perubahan data. Terus ada juga keterbatasan sumber daya komputasi. Jika datanya sudah terurut dan jarang berubah, ya binary search juga jelas menjadi pilihan terbaik karena efisiensinya. Namun jika data yang sering berubah, perlu dipertimbangkan juga nih biaya untuk menjaga data tetap terurut setelah tiap perubahan, yang mungkin membuat pendekatan lain seperti hash table menjadi lebih menarik untuk beberapa kasus penggunaan. 7. Pentingnya binary search dalam pendidikan pemrograman. Dalam konteks pendidikan pemrograman, binary search merupakan algoritma yang sangat penting untuk dipelajari karena bukan hanya mengajar teknik pencarian yang efisien, tetapi juga memperkenalkan paradigma divide and conquer yang memiliki aplikasi luas dalam berbagai algoritma kompleks lainnya. Selain itu, memahami binary search juga membantu pengembang untuk berpikir lebih kritis tentang struktur data dan algoritma, serta bagaimana memiliki pendekatan yang tepat untuk masalah tertentu berdasarkan karakteristik data dan kebutuhan aplikasi. Jadi kesimpulannya, binary search adalah algoritma pencarian yang sangat efisien dengan kompleksitas waktu, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk pencarian dalam array terurut berukuran besar. Meskipun memiliki keterbatasan antara mensyaratkan data yang sudah terurut dan akses random ke elemen, kelebihan dalam hal kecepatan dan konsistensi kinerja membuat binary search menjadi salah satu algoritma fundamental dalam ilmu komputer yang wajib dikuasai oleh setiap programmer. Dengan memahami prinsip kinerja, implementasi, dan perbandingan metode yang pencarian lainnya, kita tuh dapat menggunakan binary search secara optimal dan pengembangan aplikasi dan pemecahan masalah kita jadi lebih cepat.